Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kekuatan, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Humanisme. Salam dan salawat tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Humanisme. Saya, Asriyadi, selaku moderator pada presentasi kali ini, sekaligus pembicara pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut teori pembelajaran humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dalam pembelajaran, yaitu ada 4 prinsip. Yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajar berarti yang mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian dari dan yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya atas nama Saudari Wisdatam Arisari selaku pembicara kedua. Ada beberapa prinsip teori belajar humanisme. Yang pertama adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatifnya sendiri. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk belajar peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Dan yang kelima adalah siswa didorong untuk bebas mengungkapkan pendapatnya, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dan perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam adalah guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Yang ketujuh adalah memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan adalah evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Ada 4 tokoh teori pembelajaran humanisme. Yang pertama adalah Kolb, yang kedua adalah Hani dan Mumford, dan yang ketiga adalah Habermas, dan yang keempat adalah Carl Rogers. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Ramadhania. Baiklah, saya akan membahas yaitu teori David Kolb. Pada tahap awal, peserta didik hanya sekedar mengikuti suatu kejadian tanpa mengetahui untuk apa dan mengapa kejadian itu terjadi. Pada tahap kedua, para peserta didik mulai memikir dan memahami kejadian tersebut. Tahap selanjutnya, peserta didik mulai bisa memberikan contoh mengenai kejadian tersebut. Pada tahap akhir, para peserta didik sudah mampu mengaplikasikan kejadian atau sudah mampu mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, teori Hani dan Mumford. Peserta didik digolongkan ke dalam 4 golongan, yaitu peserta didik aktivis, peserta didik reflektor, peserta didik teoritas, dan peserta didik pragmatis. Peserta didik aktivis adalah peserta didik yang senang terlibat dan berpartisipasi dalam hal-hal baru. Peserta didik reflektor adalah peserta didik yang berhati-hati dalam mengambil satu keputusan. Peserta didik teoritis adalah peserta didik yang berpikir kritis dan sangat mengutamakan berpikir secara rasional. Peserta didik pragmatis adalah peserta didik yang menyukai hal-hal praktis dan tidak suka bertele-tele.
Baik, dan untuk selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya, Saudari Watarti, selaku pembicara keempat atau pembicara terakhir. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, saya Watarti selaku pemateri keempat akan melanjutkan yang penjelasan oleh pemateri ketiga mengenai tokoh teori pembelajaran humanisme, di mana tokoh ketiga itu yaitu ada Habermas, di mana Habermas membagi teori pembelajarannya itu menjadi tiga. Yang pertama ada teknik learning atau belajar teknik, di mana siswa belajar berinteraksi dan berusaha menguasai dan mempelajari alam sekelilingnya. Yang kedua ada practical learning atau belajar praktik, di mana siswa berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga itu ada emancipatory learning atau belajar emansipatoris, di mana siswa berusaha mencapai perumahan dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Yang keempat itu ada Carl Roger, di mana Carl Roger membagi 4 teori. Teori yang pertama itu hasrat untuk belajar, disebabkan adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia sekelilingnya. Ketiga ada belajar bermakna. Seseorang beraktivitas dan akan selalu menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya. Yang ketiga ada belajar tanpa hukuman. Belajar yang bebas dari ancaman akan membuat anak bebas melakukan apa saja. Mengadakan eksperimentasi sehingga menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat ada belajar dengan inisiatif sendiri, di mana ya menyiratkan tingginya motivasi internal yang dimiliki. Yang kelima belajar dan perubahan, di mana siswa harus belajar untuk dapat menghadapi kondisi dan situasi yang terus berubah. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok kami yang berjudul tentang humanisme. Dan saya harap semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi tersebut. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.